Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Topan Hari Wibowo pada kesempatan perkuliahan online. Di kesempatan kali ini di mata kuliah perawatan gawat darurat dan manajemen bencana, kita akan membahas tentang kegawatan hipoglikemi. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, silakan bisa ditanyakan di forum. Kita mulai saja untuk kegawatan hipoglikemi. Ini masuk ke sistem endokrin. Kita lihat secara sekilas sebelum masuk ke kegawatan sistem endokrin, bagaimana fungsi dari endokrin pankreas. Nah, pankreas sendiri memproduksi dan melepaskan hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Nah, ini diproduksi oleh sel-sel khusus yang berbeda yang disebut pulau Langerhans. Nah, kalau sekresi glukagon adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh sel alfa sebagai respon terhadap kadar glukosa darah yang rendah dan peningkatan asam amino plasma. Jadi, ketika kadar glukosa darah seseorang terlalu rendah, maka hormon glukagon ini akan dikeluarkan oleh sel alfa. Ini supaya glukagon ini berfungsi untuk memecah glikogen menjadi glukosa. Ini berbanding terbalik fungsinya dengan insulin. Kalau insulin, dia akan menjadikan glukosa di dalam darah yang tadinya tinggi dengan insulin menjadi turun. Kalau glukagon, ini menyebabkan glukosa di dalam darah bisa meningkat. Ya, ketika kadar glukosa darah itu rendah. Selanjutnya, bagaimana efek glukagon? Glukagon ini memiliki efek yang berlawanan dengan insulin yang sudah saya sebutkan dalam mengontrol kadar glukosa darah, baik di hepat maupun di jaringan yang lain. Nah, ada beberapa proses ya, ada glukolisis, ya, ada gluconeogenesis, ya, dan di sini ada glikogenolisis. Saya tidak akan membahas terkait dengan proses tadi, ya, karena itu sudah diterangkan di mata kuliah KMB atau di perkuliahan di semester sebelumnya. Kita fokus saja karena ini kita membahas tentang hipoglikemi. Maka di sini kita akan membahas tentang glikogenolisis. Nah, glikogenolisis ini apa? Jadi dari kata glikogen dan lisis. Lisis itu menghilangkan atau merubah. Ya. Jadi glikogen adalah glikogen. Jadi mengubah glikogen, ya, atau menghilangkan glikogen atau merubah glikogen yang menjadi glukosa. Itu yang disebut dengan glikogenolisis. Jadi glikogennya lisis yang menjadi glukosa. Nah, prosesnya bagaimana terjadinya glikogenolisis? Mulai dari hipoglikemi. Jadi ketika kadar glukosa darah itu rendah, seseorang mengalami hipoglikemi, ini maka akan merangsang pankreas mengeluarkan glukagon. Nah, ketika pankreas mengeluarkan glukagon, maka glukagon yang disekresi oleh pankreas merangsang pemecahan glikogen yang tersimpan di hepar. Nah, sehingga nantinya glikogen tersebut akan diubah menjadi glukosa. Sehingga glukosa bisa mengalir atau dipindahkan ke pembuluh darah sehingga kadar glukosa di dalam darah itu meningkat.
Ini adalah proses secara singkat glikogenolysis. Nah, selanjutnya ini yang menjadi pembahasan utama terkait dengan hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi? Hipoglikemi adalah glukosa darah yang kurang dari 50 mg per 100 ml darah. Nah, penyebabnya kenapa orang bisa kadar glukosa darahnya di bawah normal, maka penyebabnya dapat disebabkan oleh puasa atau khususnya puasa yang disertai dengan olahraga. Tetapi, namun, ya, hipoglikemi ini lebih sering disebabkan oleh kelebihan dosis insulin pada pasien atau orang yang mengidap DM tipe 1. Ya, atau DM yang tergantung dengan insulin. Nah, ini paling sering terjadi hipoglikemi. Nah, bagaimana gejala dari hipoglikemi sehingga kita bisa mengerti bahwa pasien-pasien yang setelah diberikan insulin dia mengalami hipoglikemi, kita harus tahu gejalanya. Karena kalau kita tidak tahu gejalanya, kemudian kita telat untuk menangani, pasien bisa meninggal karena hipoglikemi. Karena fungsi dari glukosa ini sangat penting untuk sebagai sumber energi bagi tubuh, bagi jaringan. Nah, etiologi dari hipoglikemi sudah kita sebutkan tadi terkait dengan kelebihan dosis insulin, ya dapat juga puasa yang disertai dengan olahraga. Tetapi yang paling sering adalah memang pasien yang mengalami DM, tetapi ketika diberikan terapi dosis insulin, dosisnya berlebih. Kita lihat gejalanya. Gejala hipoglikemi ini gejala gangguan fungsi sistem saraf pusat. Ya, kenapa ini menjadi gejala utama pada kasus ini? Karena otak ya adalah organ ya satu-satunya organ, saya bilang organ bukan jaringan, tapi satu-satunya organ yang hanya bisa menggunakan glukosa untuk dijadikan sumber energi. Padahal kita tahu sumber energi itu ada tiga. Ada glukosa, ada lemak, ada protein. Walaupun ada jaringan lain, memang yang hanya bisa menggunakan glukosa saja sebagai sumber energi. Tetapi kalau kita bicara tentang organ, maka otak adalah satu-satunya organ yang hanya bisa menggunakan glukosa ya untuk sebagai sumber energi. Makanya ketika glukosanya turun, maka atau tidak ada, maka otak tidak bisa menggunakan lemak atau protein, sedangkan organ lain bisa menggunakan lemak atau protein. Nah, jadi gejala gangguan sistem saraf pusat. Lah, ini otak kalau tidak bisa melakukan aktivitas, tidak ada sumber energi, maka akan sangat berbahaya. Makanya gejalanya ini gangguan fungsi sistem saraf pusat, mulai dari konfusi, ya, kebingungan, iritabilitas, ada kejang, bahkan sampai koma. Nah, hipoglikemi ini dapat menyebabkan nyeri kepala. Mungkin awal-awalnya sebelum kejang maupun koma, ini yang pertama kali muncul adalah konfusi, ya. Kemudian nyeri kepala. Nah, secara sistematis merangsang rasa lapar, ya, kegelisahan, berkeringat dan denyut jantungnya di atas normal atau takikardi. Selanjutnya, terkait dengan diabetik ketoasidosis. Nah, kalau tadi kita bahas tentang hipoglikemi karena kurang glukosa dalam darah, ini kebalikannya adalah kelebihan kadar glukosa di dalam darah yang bisa menyebabkan diabetik ketoasidosis. Apa itu diabetik ketoasidosis? Adalah suatu keadaan ya kekurangan insulin absolut atau relatif yang menyebabkan hiperglikemi, dehidrasi dan asidosis. Maksudnya apa? Jadi
pada diabetik ketoasidosis, ya, insulin di dalam tubuh, di dalam darah, ini tidak diproduksi oleh pankreas, yang disebut dengan kekurangan insulin absolut, atau diproduksi tetapi hanya sedikit. Ya, jadi kekurangan insulin relatif yang menyebabkan glukosa di dalam darah itu meningkat. Ya, tidak bisa dialirkan ke sel, ya, dan tidak bisa untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Ya, dan akhirnya menyebabkan dehidrasi, ya, dan asidosis. Nah, hal ini terjadi karena di dalam proses glukosa yang tinggi di dalam darah, kemudian jaringan tidak bisa mendapatkan glukosa, maka jaringan akan memecah lemak dan protein, terutama lemak, untuk dijadikan sebagai sumber energi. Nah, ketika lemak dijadikan sumber energi, di sini akan ada pemecahan lemak, salah satunya akan muncul atau akan ada asam lemak, menyebabkan asidosis. Ya. Nah, ini sehingga ketika asidosis ini akan bisa menyebabkan dehidrasi sel. Nah, penyebab dari diabetik ketoasidosis adalah penyebab umumnya adalah karena infeksi, ya, infeksi di pankreas sehingga produksi pankreas tidak adekuat atau bahkan tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kemudian bisa jadi gangguan terapi insulin atau baru terkena diabetes. Lanjut untuk tanda gejala diabetik ketoasidosis. Ini yang pertama adalah hiperglikemi lebih dari 500 mg per dl. Kemudian kadar bikarbonat yang rendah, kurang dari 15 mEq per liter. Kemudian terjadi asidosis kurang dari 7,30 dengan ketonemia, ya, atau ada keton di dalam darah. Nah, keton ini adalah sebagai akibat dari pemecahan lemak menjadi energi, ya, sehingga menyebabkan ketonemia di dalam darah atau keton di dalam urin atau ketonuria. Nah, faktor pencetusnya tadi sudah terkait dengan infeksi, penolakan terapi insulin, atau onset baru dari diabetik. Selanjutnya, untuk hiperglikemi dan hiperosmolar. Jadi hiperglikemi ini menyebabkan osmolaritas, ya, cairan vaskuler akan meningkat. Nah, ketika glomerulus ini memfiltrasi glukosa dan masuk ke tubulus renalis untuk direabsorpsi kembali atau direabsorpsi kembali. Nah, bila glukosa mencapai 160 mg per dl, maka akan ada yang terbuang melalui urin menyebabkan glukosuria. Nah, kemudian bagaimana dengan ketosis dan asidosis? Nah, defisiensi insulin itu akan meningkatkan pemecahan dari lemak, sehingga asam lemak bebas akan meningkat. Nah, asam lemak bebas ini merupakan bahan dari ketogenesis, makanya bisa menyebabkan ketoasidosis. Nah, hasil ketogenesis adalah asam keton. Ya. Nah, jika asam keton ke ekstrasel, ya, akan melepaskan ion hidrogen, ya, ion H+ yang akan dinetralisir oleh HCO3.
Kemudian, ya, keton ini adalah substansi kimia yang dihasilkan tubuh ketika tidak cukup insulin dalam darah. Nah, saat keton terbentuk dalam tubuh, dalam rentang waktu yang lama, ini akan menyebabkan keton yang ada di dalam darah menuju ke otak. Ini akan mengiritasi otak. Nah, sehingga pasien bisa mengalami koma. Nah, tanda gejalanya adalah untuk hiperglikemi sendiri ada poliuria, polidipsi, polifagi, dan nokturia, dan tanda-tanda spesifik yang lain seperti confuse dan koma. Nah, untuk diagnosisnya, untuk pemeriksaan lab adalah dengan glukosa darah, ya, kalau lebih dari 300 mg per dl, ini kemungkinan ke ketoasidosis, ya, diabetik ketoasidosis. Ya, bisa kalau misalkan sampai 600 bahkan 800 misalnya bisa menyebabkan koma diabetikum. Kemudian elektrolit, ya, dengan pemeriksaan elektrolit bagaimana dengan ion natrium, kalium, ya, klorida, kemudian analisa gas darah apakah terjadi asidosis metabolik. Kemudian dari urinalisis apakah ada glukosa di dalam urin atau ada keton di dalam urin. Kemudian angka leukositnya meningkat karena infeksi, ya, pada kasus-kasus produksi pankreas tidak normal atau tidak adekuat karena kasus infeksi. Yang berikutnya adalah terkait dengan blood urium nitrogen. Ya, jadi blood urium nitrogennya atau meningkat atau tidak. Pada kasus ini biasanya meningkat. Karena apa? Karena urea ini hasil dari pemecahan dari protein, ya. Nah, ini karena tadi protein dan lemak ini kan nanti akan disekresi, ya, akan diubah menjadi energi, ya. Kemudian akan ada mensekresikan, akan ada muncul atau ada timbul dari urea. Kemudian ada anion gap lebih dari 6 MEq per dl. Itu diagnosisnya, ya, dari pemeriksaan diagnostiknya ada radiografi, tadi sudah lab, sekarang radiografi terkait dengan fototorak, apakah ada infeksi paru-paru, kemudian CT scan kepala, dan pemeriksaan EKG, karena ini berhubungan dengan elektrolit, sehingga biasanya terjadi asidosis, ya, mengganggu elektrolit homeostasis, ini bisa mengganggu kelistrikan jantung. Terapi medis, ya, penggantian cairan dengan tujuan memulihkan sirkulasi, mengatasi hiperglikemi, mencegah hiperkalemia, ya, mengurangi dosis asidosis laktat. Kemudian pemberian insulin untuk menghentikan pembentukan asam lemak bebas, ya, untuk menghentikan gluconeogenesis yang tadi kita sebut, ya, pembentukan glukosa baru, ya, dari lemak dan protein, ya, dan memulihkan sintesis protein seluler. Kemudian untuk terapi medis yang lain, pemberian bikarbonat, ya, ini diberikan jika pH-nya kurang dari 7 dan bikarbonatnya kurang dari 5 MEq per dl. Penggunaan kalium, penggantian kalium dan fosfat, ya, jika terjadi hipokalemia dan penurunan kadar fosfat. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yang pertama pola nafas tidak efektif, kemudian defisit volume cairan, ya, karena tadi diuresis osmotik, ya. Jadi tadi kan kita sebutkan salah satunya adalah selain pasien yang mengalami asidosis adalah dehidrasi. Dehidrasi ini adalah konsekuensi ketika kadar glukosanya sangat tinggi, ya, kemudian osmolaritas meningkat, ya, dan juga pasiennya mengalami asidosis dalam darah, maka untuk menyeimbangkan untuk proses homeostasis adalah dengan cara mengeluarkan asam, ya, asam di dalam darah, ya, melalui ginjal. Nah, ketika mengalami asidosis, asamnya dibuang otomatis dengan media adalah air. Nah, ketika
asamnya keluar bersama dengan air, maka kadar cairan di dalam tubuh akan menurun sehingga menyebabkan dehidrasi. Ya, kemudian yang lain pasien mengalami hiperglikemi atau kalau diagnosa yang sekarang itu ketidakseimbangan kadar glukosa, ya, nausea, perfusi jaringan tidak efektif. Ya, oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan lewat forum juga bisa atau langsung teks langsung lewat WA. Ya, itu untuk materi tentang hipoglikemi dan diabetik atau asidosis. Dan saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat dan silahkan banyak materi yang bisa digali ya, tidak hanya dari materi ini tetapi bisa juga dari video, dari YouTube, dari internet atau dari buku-buku atau banyak referensi seperti jurnal. Dan masih banyak yang harus dipelajari yang terkait dengan kasus-kasus kegawatan sistem endokrin. Itu saja perkuliahan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.